Loh, ini ngulang kah? Oke. Assalamualaikum Hah? warahmatullahi Ini ngulang wabarakatuh, kah? dan selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi maksimum dan minimum, di mana dosen pengampu kami adalah Pak Aditya Putra Pratama, SSI M.SI. Kemudian kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Juliana Syafira, kemudian ada teman saya, Dia Arifah, kemudian ada Erlisana Zariatul, dan terakhir ada Muhammad Fadli. Outline pembahasan kami ada bab 1 pendahuluan berisi penjelasan materi tentang teorema yang digunakan di dalam materi maksimum dan minimum. Kemudian yang kedua ada contoh kasus sederhana berisi contoh soal sederhana tentang teorema yang digunakan di materi maksimum dan minimum. Kemudian pada bab 3 pembahasan soal berisi penyelesaian soal yang ada pada sumber yang kami pilih yaitu buku. Kemudian yang keempat ada bab 4 ada penutup berisi tentang penutup, daftar pustaka, dan data diri anggota. Kemudian pada bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Satu pendahuluan yaitu pada teorema maksimum minimum. Dimisalkan f adalah fungsi dengan domain S dan misalkan P0 adalah titik di S. Ada 3 syarat, yaitu pertama, nilai maksimum global. Pada nilai maksimum global, fungsi P0 pada S jika f P0 lebih besar dari fungsi P untuk semua P dalam S. Kedua, nilai minimum global, yaitu pada fungsi P0 pada S jika f P0 lebih kecil dari fungsi P untuk semua P dalam S. Dan ketiga adalah nilai ekstrim global, yaitu fungsi P0 pada S jika fungsi P0 adalah nilai maksimum global atau nilai minimum global. Selanjutnya, teorema B yaitu critical point akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, teorema B yaitu critical point teorema atau titik kritis teorema didefinisikan bahwa jika pada suatu fungsi S memiliki nilai P0, maka fungsi f P0 adalah nilai ekstrim, sehingga harus menjadi titik kritis, dengan syarat satu memiliki titik batas, kedua memiliki titik stasioner, dan ketiga memiliki suatu titik tunggal. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian teorema C atau second partial. Jika f suatu fungsi dua variabel, maka turunan parsialnya adalah fx dan fy. Dengan demikian, kedua turunan parsial tersebut dapat diturunkan lagi terhadap variabel x dan y, sehingga menjadi turunan f terhadap x dan x, turunan f terhadap x dan y, turunan f terhadap y dan x, dan turunan f terhadap y dan y, yang tidak lain merupakan turunan parsial kedua dari fungsi. Misalkan persamaan D sama dengan D pada titik x0, y0 sama dengan turunan f terhadap xx pada titik x0, y0 dikalikan dengan turunan f pada y dan y pada titik x0, y0 dikurang dengan f kuadrat turunan x dan y pada titik x0, y0, maka didapatkan definisi jika D-nya lebih besar daripada 0 dan turunan f terhadap x dan x pada titik x0, y0-nya kurang dari 0, maka f x0, y0 adalah suatu nilai maksimum lokal. Kemudian yang kedua, jika nilai D-nya lebih besar daripada 0 dan turunan f terhadap x dan x0, y0-nya lebih besar daripada 0, maka f x0, y0-nya adalah suatu nilai minimum lokal. Kemudian yang ketiga, jika D-nya kurang daripada 0, maka f x0, y0-nya bukan nilai ekstrim dalam hal ini. Titik x0, y0-nya adalah suatu titik plana. Kemudian yang keempat, jika D-nya sama dengan 0. Pengujian tidak memberikan suatu kesimpulan.
Kemudian bab kedua yaitu contoh kasus sederhana akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh kasus sederhana maksimum minimum, yaitu carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari f x, y sama dengan x pangkat 2 min 2x ditambah y pangkat 2 per 4. Pertama yaitu kita turunkan x dan y-nya. Fx sama dengan x, y sama dengan 2x min 2 untuk fx x, y sama dengan 0. Maka 2x min 2 sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Untuk fy-nya x, y sama dengan y per 2. Untuk fy x, y sama dengan 0. Maka y per 2 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Dan untuk fxx, y sama dengan 2 karena nilai fxx adalah positif. Maka terhadap lokal minimum. Kemudian kita substitusi nilai x sama dengan 1 dalam persen fungsinya. Jadi f1 sama dengan 1 pangkat 2 min 2 dikali 1 ditambah y pangkat 2 per 4. Jadi y-nya sama dengan min 1 ditambah y pangkat 2 per 4. Maka nilai lokal minimum dari f x, y sama dengan x pangkat 2 min 2x ditambah y pangkat 2 per 4 adalah min 1 ditambah y pangkat 2 per 4. Selanjutnya, teorema B akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk contoh teorema B yaitu teorema titik kritis, yaitu carilah nilai kritis dari fungsi T sama dengan Pi dikurang T dikurang 2 tutup kurung pangkat 2 per 3. Dikarenakan pada titik kritis ini tidak ada nilai batasnya, sehingga penyelesaiannya harus mencari titik stasionernya dengan cara menurunkan turunan fungsi tersebut. Langkah pertamanya yaitu menurunkan fungsi pertama tersebut. Fungsi ft sama dengan pi dikurang t dikurang 2 pangkat 2 per 3, maka turunan fungsi pertama f aksen t-nya sama dengan min 2 pangkat 2 per 3 dikali t dikurang 2 pangkat 2 per 3. Langkah selanjutnya mencari titik stasionernya dengan menurunkan fungsi kedua v aksen 2 t dari min 2 pangkat per 2 per 3 dikurang t dikurang min 2 pangkat 2 per 3. Karena tidak ada nilai titik stasionernya, sehingga kita menuju langkah ketiga untuk mendapatkan nilai titik singulernya dengan cara fungsi turunan kedua dari t min 2 dalam kurung 1 per 3 dalam kurung t dikurang di 2 pangkat min 1 per 3 itu dibuat pecahan menjadi min 2 per 1 per 3 dikali t dikurangi 2 pangkat 1 per 3. Sehingga karena pembilangnya itu min 2 itu tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan penyebutnya yaitu 3 dikali t dikurangi 2 pangkat min 1 per 3 sama dengan 0. Lalu kedua ruasnya itu dikalikan 3 untuk menghilangkan 3 di depan menjadi t dikurangi 2 pangkat 1 per 3 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita pangkatkan ruas masing-masing t min 2 dan sama dengan 0 pangkat 1 per 3 itu dipangkatkan untuk menghilangkan pangkatnya. Sehingga mendapatkan t dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya t sama dengan 2. Dengan demikian, titik kritis dari fungsi tersebut adalah 2 yang didapat dari titik singuler tersebut. Selanjutnya. Kemudian contoh soal pada teorema C yaitu carilah titik ekstrim jika ada untuk fungsi f di titik x, y sama dengan 3x pangkat 3 plus y kuadrat plus 9x plus 4y.
Penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan uji parsial pertama untuk menentukan titik kritisnya. Turunan F terhadap X sama dengan 9X kuadrat plus 9. Kemudian kita sama dengankan dengan 0, didapatkan hasil X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, turunan F terhadap Y pada titik X, Y, dapatkan hasil sama dengan 2Y plus 4. Kita sama dengankan dengan 0, maka didapatkan 2Y plus 4 sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2. Sehingga didapat nilai titik kritisnya ada 2, yakni 1, min 2 dan min 1, min 2. Selanjutnya, kita lakukan uji parsial kedua yang diperoleh turunan F terhadap XX sama dengan 18X. Kemudian turunan F terhadap Y dan Y sama dengan 2. Dan turunan F terhadap X dan Y sama dengan 0. Kemudian kita lakukan uji titik. Yang pertama pada titik 1, min 2 diperoleh turunan F terhadap XX didapatkan hasil 18 kali 1 sama dengan 18. Turunan F terhadap Y dan Y sama dengan 2. Kemudian turunan F terhadap X dan Y sama dengan 0. Kita masukkan nilainya terhadap persamaan D sama dengan turunan F terhadap XX dikalikan turunan F terhadap YY dikurang F kuadrat turunan terhadap X dan Y. Dapatkan hasil sama dengan 18 dikalikan 2 min 0 kuadrat sama dengan 36, yaitu lebih besar daripada 0. Karena D-nya lebih besar daripada 0 dan nilai dari turunan F terhadap XX-nya sama dengan 18, yaitu lebih besar daripada 0, maka F di titik 1, min 2, maka memiliki nilai minimum lokal, yaitu nilainya, kita masukkan nilainya terhadap persamaan awal, yaitu 3 dikalikan 1 pangkat 3 plus min 2 kuadrat dikurang 9 kali 1 plus 4 kali min 2 sama dengan 10. Maka memiliki nilai minimum lokal dari F yaitu 10. Kemudian untuk titik min 1, min 2 diperoleh turunan F terhadap XX sama dengan 18 kali min 1 sama dengan min 18. Kemudian turunan F terhadap YY sama dengan 2. Kemudian turunan F terhadap XY sama dengan 0. Masukkan ke dalam persamaan D sama dengan F turunan terhadap XX dikalikan F terhadap YY kurang F kuadrat turunan terhadap XY sama dengan min 18 dikalikan 2 dikurang 0, hasilnya min 36, yaitu kurang daripada 0. Karena D-nya kurang daripada 0, maka F di titik min 1 dan min 2, kita masukkan ke dalam persamaan, dapatkan hasil 2, bukan suatu titik ekstrim, yang dalam hal ini merupakan titik plana. Kemudian yang ketiga, bab pembahasan soal, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan soal maksimum minimum untuk yaitu pertama, temukan semua poin kritis. Tunjukkan apakah setiap titik tersebut memberikan maksimum lokal atau minimum, atau apakah itu titik plana. Gunakan teorema C. Pada fungsi XY sama dengan 2X pangkat 4 min X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2. Untuk langkah pertamanya, kita turunkan F X, Y terhadap X dan Y, yaitu Fx di titik X, Y sama dengan 8X pangkat 3 min 2X. Sedangkan pada fungsi Y di titik X, Y sama dengan 6Y. Selanjutnya kita misalkan fungsi X, Y sama dengan 0, yaitu Fx di titik X, Y sama dengan 8X pangkat 3 min 2X sama dengan 0. Di titik Fx pada fungsi Fx di titik X, Y sama dengan 4X pangkat 3 min X sama dengan 0. Sedangkan Fx di titik X, Y sama dengan 4X pangkat 2 min X dikali S sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 1/2. Sedangkan pada Fy
di titik x, y sama dengan 6y min 0 dan y-nya sama dengan 0. Maka ditemukan titik kritisnya yaitu f di titik x, y sama dengan 0,0 sehingga diperoleh fxx di titik x, y sama dengan min 2 dan fyy sama dengan 6 dan fxy sama dengan 0. Untuk d-nya 0,0 sama dengan fxx di titik x, y dan fyy di titik x, y dikurang f pangkat 2 xy di titik x, y. Jadi, D sama dengan min 2 dikali 6 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan min 2 kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, sehingga persamaan fungsi f di titik x, y sama dengan 2x pangkat 4 kurang x pangkat 2 ditambah 3y, 2 diperoleh titik maksimum. Untuk menentukan titik kritis f x, y sama dengan 1/2,0 sehingga diperoleh f xx di titik x, y sama dengan 4 dan fyy sama dengan 6 dan fxy sama dengan 0. Sehingga D sama dengan 4 dikali 6 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan D sama dengan 24 lebih besar dari 0. Karena D lebih besar dari 0 sehingga persamaan fungsi f di titik x, y sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 diperoleh titik minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pembahasan soal teorema B mengenai titik kritis. Pertama, find all critical points in the key whether it's such point give maximum or a local minimum or whether it's a saddle point. Atau temukan semua poin kritis dan tunjukkan apakah setiap titik tersebut memberikan maksimum lokal atau minimum dan atau apakah itu termasuk titik pelana. Contoh, fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangin 6xy. Langkah pertamanya kita harus menurunkan fungsi f x, y terhadap x dan y. Maka turunan f x, y terhadap x sama dengan 3x pangkat 2 min 6y. Lalu untuk turunan fungsi x, y terhadap y adalah 2y pangkat 2 negatif 6x. Lalu dimisalkan fungsi f, fungsi f x, y sama dengan 0. Maka turunan fungsi x, y sama dengan 3x pangkat 2 negatif 6y sama dengan 0. Sehingga didapatkan bahwa turunan terhadap fungsi x titik x, y adalah 6y. Sehingga nilai x-nya sama dengan plus minus akar 2y. Lalu turunan terhadap y di titik x, y adalah 2y pangkat 2 negatif 6x sama dengan 0. Sehingga didapatkan turunan terhadap y di titik x, y adalah 6x. Sehingga nilai y-nya adalah plus minus akar 3x. Maka ditemukan bahwa titik kritis f di titik fungsi f x, y sehingga diperolehnya turunan terhadap x dalam di titik x, y sama dengan 6x. Lalu turunan f terhadap y sama dengan 4y, sedangkan turunan f xy adalah min 6. Lalu disubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan. DO di titik 0,0 sama dengan f di turunan f diturunkan terhadap x, y dikali turunan terhadap y di titik x, y dikurang
fungsi f pangkat 2 diturunkan terhadap x ya di titik x, y. Sehingga D-nya sama dengan 6 dikali 0, dikali 4 kali 0, dikurangin dalam kurung min 6 pangkat 2. Sehingga D-nya adalah min 36. Dikarenakan D-nya itu lebih kecil daripada 0, sehingga persamaan fungsi f di titik x, y sama dengan x pangkat 3 positif y pangkat 3 negatif 6xy adalah saddle point atau titik pelana. Mungkin untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, F yang pertama itu soalnya ya itu ada fungsi f(x), y sama dengan x pangkat 2 tambah 4y pangkat 2 min 4x. Angka pertamanya itu menurunkan fungsi f(x), y terhadap x dan y. Baik, menurunkan pertamanya itu ada fungsi f(x)y diturunkan terhadap x sama dengan 3x pangkat 2 min 6y. Kemudian selanjutnya diturunkan terhadap y, yaitu fungsi f(x), y diturunkan terhadap y sama dengan 2y pangkat 2. Baik, saya ulang ya. Angka pertama, fungsi f(x), y sama dengan x pangkat 2 tambah 4y pangkat 2 min 4x. Angka pertamanya itu menurunkan fungsi f(x), y terhadap x dan y. Diturunkan terhadap x, yaitu f(x), y diturunkan terhadap x sama dengan 2x tambah 0 dikurang 4. Selanjutnya sama dengan 2x min 4. Kemudian diturunkan terhadap y, yaitu f(x), y diturunkan terhadap y sama dengan 0 tambah 8y min 0 sama dengan 8y. Selanjutnya dilakukan permisalan f(x), y sama dengan 0. Maka f aksen x, y atau diturunkan terhadap y sama dengan 2x min 4 disubstitusikan 0, yaitu 0 sama dengan 2x min 4 sama x sama dengan min 2. Selanjutnya disubstitusi terhadap turunan y pada fungsi f(x), y sama dengan 8y. Maka 0 sama dengan 8y. Y sama dengan 0. Selanjutnya maka kita temukan titik kritis fungsi f(x), yaitu 2,0. Maka sehingga diperoleh second derivatif atau turunan 2 kali, yaitu f(x), y sama dengan 2, f(y) sama dengan 8, f(x), sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus untuk mencari D, yaitu mencari untuk mencari rumus D atau ini, maka kita menggunakan persamaan second derivatif terhadap f(x), y terhadap x dikalikan dengan second derivatif atau kedua x, y terhadap y dikurangi f pangkat 2xy. Maka D sama dengan dikali 8 min 0 pangkat sama dengan 16. Maka kita peroleh D sama dengan 16 lebih dari 0. Karena D lebih dari 0 dan turunan kedua dari f(x), y terhadap x lebih dari 0, sehingga diperoleh persamaan fungsi f(x), fx0, y0 adalah nilai lokal minimum titik minimum dari fungsi. Next. Selanjutnya yaitu contoh kedua, yaitu mencari titik maksimum dan minimum, nilai titik maksimum dan minimum dari persamaan f titik x, y sama dengan 10 plus x plus y on this x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 9, di mana n-nya adalah parameter boundary by x sama dengan 3 cos t, y sama dengan 3 sin t, di mana t
kurang dari sama dengan 0 dan T lebih di mana 2pi lebih besar sama dengan T. Penyelesaiannya yang pertama, fungsi Ft sama dengan 10 plus 3 cos T plus 3 sin T. Kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan awal. Kemudian kita turunkan persamaan F terhadap T-nya sama dengan 3 cos T min 3 sin T. Kita sama dengan 0. Kemudian kita turunkan kedua fungsi terhadap T, didapatkan hasil min 3 cos T min 3 sin T sama dengan 0. Kemudian persamaan ini, ini salah, mohon maaf. Jadi kita turunkan 3 cos T min 3 sin T, itu didapatkan hasil sama dengan min 3 tan cos T, ini kita kalikan terhadap cos T, maka didapatkan hasilnya min 3 kurang 3 tan T, sama dengan 0. Kemudian F, turunan kedua terhadap T, kita pindah, maka hasilnya, dan kita bagi dengan 3, didapatkan hasil tan T sama dengan 1. Didapatkan hasil, maka T sama dengan pi per 4, 5pi per 4. Kemudian kita substitusi nilai T-nya ke dalam persamaan untuk mencari nilai X. Jika kita substitusikan F pada titik pi per 4, maka sama dengan 3 dikali, kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka 3 cos pi per 4 dikurang 3 sin pi per 4, didapatkan hasil sama dengan min 3 akar 2. Kemudian pada titik F, 5pi per 4 sama dengan min 3 kali cos 5pi per 4 min 3 sin 5pi per 4 didapatkan hasil 3 akar 2. Karena nilainya negatif pada titik pi per 4, maka didapatkan adalah lokal maksimum. Sedangkan pada titik 5pi per 4, karena nilainya positif, maka adalah lokal minimum. Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan mensubstitusi nilai X-nya, yaitu pada F pi per 4, kita substitusikan pada persamaan awal, 10 plus 3 cos pi per 4 plus 3 sin pi per 4, didapatkan hasil Y-nya adalah 10 plus 3 akar 2. Kemudian pada F 5pi per 4, sama dengan 10 plus 3 cos 5pi per 4 plus 3 sin 5pi per 4 sama dengan 10 min 3 akar 2. Maka didapatkan nilai lokal minima, yaitu 5pi per 4, 10 min 3 akar 2, dan lokal maksima 5pi per 4, 10 plus 3 akar 2. Baik, itu saja. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.